Ya, Bu, udah. Ya. Udah, Bu, udah. Oke. Udah, Bu. Ya. Ini ya soalnya ya. Jika limit Gx per X sama dengan 2, X mendekati 0, maka hitunglah nilai limit Gx per akar 1 min X min 1 sama dengan berapa gitu ya, X mendekati 0. Nah, cara pertama, ini sebenarnya di pembahasannya ada di situ ya, tapi saya mau jelaskan pakai cara lain di sini nih. Pertama kita jabarkan yang persamaan satunya ini, yang mula-mula diketahui ya. Limit X mendekati 0 ini kita substitusikan ke pembilang dan penyebut. Nah ini ya, ini masuk ke pembilang dan penyebut. Jadi ini menjadi sama dengan limit Gx, X mendekati 0 dibagi limit X, X mendekati 0. Ini X ini fungsinya gitu ya. Nah sekarang ini kan diketahui sama dengan 2. Berarti kita mau mencari limit Gx ini, maka yang ini kita kali silang ya, kali ke sana ya. Berarti limit Gx itu sama dengan 2 dikali limit X. Nah ini yang merah ini. Jelas sampai di sini baris yang kedua? Jelas ya? Apakah jelas? Jelas, Bu. Lanjut. Halo? Oke. Ya, saya takutnya kalau nggak ada jawaban itu, takutnya suara saya putus-putus. Kemudian nih, baris ketiga ini, kita jabarkan dari yang ditanya ini. Limit Gx per akar 1 min X min 1. Ini kita jabarkan di sini ya. Ini sama, limitnya kita masukkan satu per satu ke atas dan ke penyebut. Jadi ini menjadi limit Gx per limit akar 1 min X min 1. Ini kita jadikan satu kesatuan. Kemudian tadi limit Gx kan kita dapat dari persamaan baris kedua ini ya. Nih yang merah ini loh. Limit Gx itu sama dengan 2 kali limit X. Maka Gx yang pembilangnya ini kita boleh ganti jadi 2 kali limit X gitu. Penyebutnya tetap sama. Kemudian karena ini Gx-nya sudah hilang semua, maka limitnya ini boleh kita keluarkan lagi nih. Satu di luar ya. Kemudian 2 ini boleh dikali ke X. Jadi 2 itu karena konstanta dia bebas bergerak kemanapun. Asal dia perkalian gitu ya. Maka ini limitnya kita keluarkan, 2-nya kita kali sama X di pembilang, kemudian penyebutnya sama ya, masih sama-sama yang di sini. Akar 1 min X min 1. Nah kalau sudah ketemu soalnya seperti ini tinggal dilanjutkan. Kalau difaktorin kan nggak dapat. Nih kalau kita substitusi nolnya ke sini, ini kan kalau substitusi dapatnya 0 per 0 ya nggak? Kita substitusi X-nya diganti ke atas 2 kali 0, 0. Kemudian ini X-nya 0 berarti akar 1 itu akar 1 ya. Akar 1 itu 1 dikurangi 1, penyebutnya juga 0. Nah karena 0 per 0, maka harus dikali akar sekawan ya, karena difaktorin nggak bisa ada akarnya nih. Dikali akar sekawan. Cara kali akar sekawan berarti sekawannya dari akar ini. Ini berarti tanda ini berubah jadi plus ya. Nah ini. Jadi sekawannya itu berarti tandanya harus berlawanan. Ini saya kasih warna merah supaya kelihatan. Nah, seperti itu. Ini kali sekawan ya, akar sekawannya tuh. Yang berubah itu tanda di antaranya di sini. Jangan yang di dalam akar nggak usah berubah, dia tetap ya. Nah, kemudian proses mengalikannya pembilang kali pembilang. Nah, ini jangan dikali masuk ke dalam, biarkan aja dalam bentuk kurung seperti ini. 2X dalam kurung akar 1 min X plus 1. Kemudian penyebutnya baru. Ini diubah akar dikali akar, jadi hilang ya akarnya ya, jadi tinggal 1 min X, kemudian min 1 dikali plus 1 itu min 1. Kemudian ini tanda kurungnya dibuka, berarti 1 min 1 hilang ya, 1 min 1 hilang, jadi masih min X. Kemudian pembilangnya, ini tadi jangan dikali masuk ke dalam, kemudian yang sama itu kita coret dulu, X-nya yang kita coret ya. Nah, kemudian baru limitnya kita substitusi nih, kalau X-nya udah dicoret, buang. Kemudian limitnya kita substitusi ke X-nya.
Kalau sudah disubstitusi, X-nya, limitnya sudah hilang ya, di sini ya, langkah berikutnya. Kalau X-nya sudah diganti, maka limitnya artinya akar 2 min 0, akar 1 min 0 ya akar 1, itu 1. Bawahnya min 1, berarti 4 dibagi min 1, itu min 4. Apakah jelas ya? Apakah jelas? Oke. Tadi yang tanya siapa ya? Marcel? Apa siapa tadi yang Saya, tanya? Bu. Saya, Bu. Oh, iya. Oke. Jelas ya? Udah ya? Udah, Bu, saya mau nanya kan. Ada lagi? Kan di pembahasan itu kan Apanya? kan GX dikali akar 1 min X plus 1 per 1 min X dikali min 1. Nah, itu kenapa bisa jadi GX per min X dikali akar 1 min X plus 1? Oh iya. Tapi kalau pakai yang cara ini lebih jelas nggak? Ya, lumayan sih, Bu. Kalau ya udah pakai ini aja berarti ya. Kalau yang cara kemarin nggak jelas, ya udah ganti cara yang ini sekarang. Jadi ini cara lain saya menjelaskan karena ya udah kalau kemarin itu susah dipahami, pakai yang ini, ganti ini deh gitu. Oke? Iya, Bu. Saya pakai cara ini, Bu. Ibu, saya bertanya. Boleh pakai ini, boleh. Kalau boleh, silakan. Bagian apanya? Yang bagian masih soal ini? Masih, Bu. Yang 1 min X baris ke dalam kurung itu yang baris keempat, Bu. 1 min 1 2 3 4. Ini di sini yang mana? Kali sekawan atau sini? Ini. Yang ada dalam kurung ini? 1 min X terus ada min 1 itu nggak dikali, Bu, itu. Jadinya dikurang. Ini. Iya kan min 1 ini, min 1 sama dikali plus 1 nih. Kan jadi min 1. Iya kan? Tapi jadinya nggak dikali sama dalamnya, Bu, yang kan ada 1 min X tadi. Oh, enggak. Kan ini kurungnya di depan. Jadi min 1 jangan dikali ke depan, dia dikalinya ke belakang. Karena belakangnya nggak ada temen, ya udah dia sendirian. Jadi yang tanda kurung di depan ini nggak berguna ya. Kalau tanda kurung di belakang itu berguna, dia harus dikali masuk ke dalam. Tapi karena ini tanda kurungnya di depan, maka jangan dikali ke depan ya, min 1-nya, oke? Oke, makasih, Bu. Ya, jadi ini prosesnya sebenarnya gini. Ini saya tambahin supaya lebih jelas. Yang ini, bawahnya ini sebenarnya tanda kurungnya buang aja. Ini sebenarnya ini. Nah, seperti itu. Jadi tanda kurung di depan itu langsung buang aja. Jadi ini 1 sama min 1 yang dicoret. Ini sama ini yang dicoret. Jadi masih bersisa min X. Jelas ya sekarang ya? Itu? Jelasnya itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya di soal yang ini? Masih di soal ini. Apakah masih ada yang kurang jelas? Bu, di saya present screen-nya nggak ada, Bu. Oh, saya juga, Bu. Nggak ada. Yang lainnya? Mati kayaknya. Iya, Bu. Saya juga mati, Bu. Matinya dari tadi apa barusan? Baru, Bu, baru. Sempat ada, Bu. Okay. Baru. Muncul? Sudah, Bu. Muncul, Bu. Sudah, Bu. Sudah muncul. Oke. Ya. Tadi yang mana? Yang ini? Kenapa ini berubah jadi min X aja gitu ya? Yang ini loh nih. Jadi tanda kurung di depan itu tidak berguna ya. Kita buang aja nggak apa-apa nih. Kita buang aja di sini ya. Jadi 1 min X, min 1-nya tetap utuh tuh. Kemudian karena di depan ada 1 positif, kemudian di belakang ada min 1, berarti dia yang dibuang gitu ya. Maka bersisa min X aja nih. Gitu. Jelas ya? Ya, Bu, jelas. Ada lagi yang mau bertanya soal apa? Apakah ada pertanyaan lagi? Selain soal yang ini. Saya, Bu, nanya, Bu.
Boleh. Soal, Krista dulu, boleh, Krista dulu. soal apa? Yuk, Kristo, soal apa? Krista. Saya mau nanya soal yang ini, Bu. Bila diketahui Ya. fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7, maka nilai limit h mendekati 0, f x tambah 2h yang itu, Bu. X plus 2H. Plus 2h. Ini ya? Iya. Ya. fx per Min 2. fx per 2H sama dengan apa gitu ya? Iya. Oke, nih perhatikan. Cara mengerjakannya gini, kita berarti fungsi ini kita substitusi ke sini ya. Nah, ini kalau misalnya gini, ini waktu kelas 10 ya. Kalau kalian punya fungsi fx itu adalah x kuadrat min 3x plus 7, kemudian ditanya fa, berarti artinya apa? X, semua X di fungsi itu berubah jadi A, ya nggak? Ingat ya, waktu kelas 10 ya. Kalau fx adalah x kuadrat min 3x plus 7, berarti fa-nya sama dengan apa? Ya udah jadi A kuadrat min 3A plus 7. Nah, sekarang yang di sini yang ditanya adalah fx plus 2h. Fx plus 2h berarti artinya X di dalam fungsi fx ini semua berubah jadi X plus 2H. Nah, ini semua X-nya ya. X ini di dalam kurung karena X kuadrat berarti ini X plus 2H juga ikut dikuadratin. Kemudian ini juga iya nih. Dikali 3 ya semuanya. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Berarti ini sama dengan dengannya jadinya ini dikuadratin ya. Ini dikuadratin. Proses kuadratnya gimana? Ya udah dia X plus 2H dikali X plus 2H. Itu ya kalau kuadrat ya. Kemudian ini min 3 ini kalian kali ke dalam. Nah, ini perhatikan. Tanda kurung di belakang itu berguna. Jangan asal dibuang. Kalau yang ini tadi, yang di bawah tadi, 1 min X tadi karena dia di depan sendiri, maka tanda kurungnya nggak berguna. Yang ini berarti, ini kali masuk berarti min 3X, kemudian min 3 kali plus 2H berarti min 6H gitu ya. Nah, ini kemudian plus 7. Nah, seperti itu. Yang ini tanda kurungnya hilang karena apa? Min 3 sudah dikali masuk ke dalam gitu ya. Nah, kemudian ini dilanjutkan nih. Ini dikali pelangi nih, berarti X kali X. Nah, ini di sini muncul X kuadrat. Kemudian X dikali 2H, berarti jadi 2HX. H dikali 2H jadi 4H. Kemudian ini masukkan ke sini ya, ke limit ini ya. F gantikan ke sana, dikurangi fx. Dikurangi fx. Karena fx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 7, dia ada di belakang, berarti ada tanda kurungnya. Jangan lupa memberi tanda kurung. Kenapa? Karena di depannya ada min. Min ini akan kita kali masuk ke dalam. Jadi ini jadi min x kuadrat plus 3x gitu ya. Kemudian min 7. Kemudian dari sini ini, setelah kita kali pelangi di sini, kita dapat bentuk ini. Nah, sekarang kita pembilangnya ini kita buangin yang sama. Nih, X kuadrat sama X kuadrat kita coret. Kemudian min 3X sama plus 3X kita coret. Kemudian plus 7 sama min 7 itu kita coret. Kemudian yang ini ada 2HX ditambah 2HX. Jadi 4HX. Kemudian 4H kuadrat masih ada. Kemudian min 6H juga masih ada. Kemudian dari sini kita sederhanakan pembilangnya, kita faktorkan 2H-nya. Kita faktorkan ya. Jadi mau faktorkan H-nya saja atau 2H sama aja, terserah, boleh. Prosesnya mana dulu. Tapi lebih cepat kalau difaktorkan 2H langsung ya dari pembilang. Tapi kalau nggak kebayang, H aja yang difaktorin, boleh sama aja. Hasilnya juga akan sama. Nah, kemudian setelah difaktorkan, nah ini kenapa difaktorkan hasilnya seperti ini? Jadi ini nih. 4HX, kalau difaktorkan 2H, berarti ini 4 dibagi 2 jadi 2 di dalam.
Kemudian H-nya sudah difaktorkan, berarti tinggal 2X ya di dalam ya. Nih. Atau kalau kalian kali masuk ke dalam, ini hasilnya jadi sama dengan yang di atasnya. Jadi 2H dikali 2X itu jadi 4HX. Nah ini. Kemudian ini 4H kuadrat. H kuadrat itu kan artinya H dikali H ya. Berarti ini 4HH gitu ya. 4HH difaktorkan 2H-nya berarti masih 2H. Jadi 2H dikali 2H jadi 4H kuadrat gitu. Kemudian min 6H. Min 6H difaktorkan 2-nya berarti 6 dibagi 2 jadi min 3 gitu ya. Min 3H-nya sudah difaktorkan. Kemudian karena penyebutnya 2H, maka ini dicoret atas bawah. Kemudian bentuk sederhananya yang ini nih. 2X plus 2H min 3, kemudian limitnya kita substitusi. Ini limitnya masih ada ya di sini ya. Limitnya udah. Ini hanya H berarti sudah dipakai ya. Kemudian H-nya diganti dengan 0 karena limit yang didekati adalah nilai H bukan nilai X ya. Jangan keliru masuknya. Yang disubstitusi 0 itu, Bu. Substitusi 0 ya. Oh ya, udah mau selesai berarti ya. Yang dicoret 2H udah selesai tadi ya. Masih kedengeran tadi ya? Ya, Bu. Nih, lagi loading ya. Apakah sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah. Udah, ya. Ya. Ini tadi ya. Ini kan tadi 2H dicoret, kemudian limitnya H mendekati 0-nya, kita substitusi ke H di sini ya, jangan ke X ya. Nah, maka jadinya jadi 2X plus 2 kali 0 min 3. Ya udah, 2 kali 0 ini habis, berarti jawaban terakhirnya adalah 2X min 3 gitu ya. Apakah jelas? Jelas ya? Iya, Bu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau udah jelas, ganti ke soal lain. Soal apa lagi? Ada yang mau bertanya soal lain atau ini aja? Bu, saya mau nanya, Jadi Bu. ini nanti, ya boleh, silakan. Soal lain atau masih di sini? Soal lain, Bu. Oke, ini saya ketikkan di bawah sini. Kamu diktein soalnya apa ya? Oh, sebenarnya bukan ininya sih, Bu. Saya pengen nanya, kapan, kan kalau misalnya yang limitnya tak terhingga itu bisa banyak cara gitu kan, Bu? Nah, saya pengen nanya, kapan yang kapan cara yang X dengan kuadrat tertinggi yang buat dibagi itu, Bu? Ya, itu nih, kapan kalau dipakainya, Bu? bentuknya sudah, kalau fungsinya udah pecahan. Kalau fungsinya sudah pecahan, maka kita langsung cari derajat tertinggi dan X mendekati tak terhingga ya. Kita lihat ke soal lagi. X mendekati tak terhingga. Nih perhatikan, kalau bentuk soalnya limit mendekati tak terhingga, kemudian soalnya itu udah pecahan. Nah ini yang ini berarti bagi dengan di luar akar dibagi dengan X, yang ini yang di dalam akar dibagi dengan X kuadrat. Atau kamu cari soal yang kemarin, sebentar saya cari soal yang, di mana ya? Oh soalnya ada di psikologi ya, yang soal akar apa? X akar X gitu ya, ada nggak? Limit X mendekati tak terhingga. Ingat ya? Ya, coba dibuka soalnya. Saya ketikkan di sini, kita bahas di sini. X mendekati tak terhingga ya. Kamu diktein soalnya. Saya yang nulis di sini. Ini layar saya masih kelihatan kan ya? Ya, kamu diktein soalnya. Yuk, diktein soalnya. Limit X mendekati tak terhingga.
3x pangkat 4. 3x4 kurang 7x pangkat 2. Ya, terus? Per 2x pangkat 4. Tambah 5x. 2x pangkat 4. Tambah 5x. Udah, Bu? Ya, udah. Ini bentuknya sudah pecahan, langsung aja cari derajat tertinggi. Oh, derajat tertinggi pangkat 4. Berarti ini semua kita bagi dengan x pangkat 4 ya. Nah, ini kita bagi dengan di sini. Ini kita bagi dengan x pangkat 4. Nah, x pangkat 4-nya saya jadikan pembagi nih. Nah, seperti itu. Yang ini juga iya. Kita bagi dengan x pangkat 4. Di sini. Yang ini juga iya. Bagi dengan x pangkat 4. Yang ini juga iya. Kita bagi dengan x pangkat 4. Karena derajat tertingginya pangkat 4 gitu ya. Nah, maka ini sama dengan limitnya tetap ada. Saya copy paste aja biar cepat ketiknya. Yang ini habis nih ya. Yang ini habis nih. Ini tinggal 3 aja gitu ya. Kemudian ini nih. X pangkat 2 dibagi X pangkat 4. Berarti yang di atas ini habis ya. Karena kan masih tersisa yang di bawah kuadrat. Gitu kan. Nah yang ini juga habis nih. X pangkat 4 sama X pangkat 4 coret aja buang. Nih tinggal 2. Kemudian ini X-nya juga hilang ya. Karena ini jadi ini di sini pangkat 3. Nah seperti itu. Kalau sudah seperti ini, berarti limitnya tinggal substitusi ya. Maka kita peroleh nilainya adalah yang ini 3 tetap ada, kemudian min 0, karena 7 dibagi besar tak terhingga, limit ke 0, kemudian 2 ditambah 0. Maka jawabannya langsung 3/2. Nah ini kalau kamu nanti mengerjakan soal PG, kan nggak usah pakai cara seperti ini ya. Ini kalau misalnya nanti, saya besarin. Kalau nanti kalian mengerjakan soal di uraian, maka pasti saya akan meminta kalian kerjakan pakai cara. Nah, pakai cara itu yang ini. Caranya ya, seperti yang kemarin kalian di Padlet pertemuan minggu kemarin, kan saya minta kalian memakai cara ya, kerjakan dengan cara. Nah, inilah caranya. Tapi kalau PG, nanti kamu langsung aja lihat nih, oh bagi pangkat tertinggi, ya udah yang pangkatnya lebih rendah itu langsung jadi 0. Jawabannya langsung 3/2 gitu ya. Jadi soal seperti ini nggak usah pakai coretan, udah langsung dapat kalau soalnya PG. Jelas ya? Bu, kalau ngelihat pangkat tertinggi itu dari dua-duanya. Jadi kalau misalnya saya punya soal, misalnya, saya beda soal ya, tapi masih yang bahasan X mendekati tak terhingga. Misalnya soalnya saya ubah di sini X pangkat 4. Saya buat yang agak ribet ya. X. Kemudian di sini 4. Akar. Kemudian di sini. Nah, berarti kan kalau soalnya seperti ini, limit X mendekati tak terhingga. Misalnya ini saya akarnya ini saya masuk 5, ini saya masukkan ke dalam plus 5X. Nah, kalau soalnya seperti ini, pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat tertingginya pangkat berapa? 9 ya, Bu? Yang mana? Pangkat 9? Tapi kalau yang di atas berarti yang pangkat itu berarti itu X. Ya, berarti
Yang pembilangnya X pangkat atau X pangkat berapa? X pangkat 4 per X pangkat 4 ya? X pangkat 4 akar X ya Bu. Sama aja sama yang akar X pangkat 9. Kok per X pangkat 4? Ini ya. Nah, kita ambil X-nya aja. Nah ini, perhatikan, akar dari X pangkat 9 itu sama aja dengan X pangkat 9 per 2, ya enggak? X pangkat 9 per 2. Ya. 9 per 2. Jelas? Nah, yang ini sama aja dengan X pangkat 9 per 2 itu berapa? 4,5. Betul. Nah, X pangkat 4,5 itu sama aja dengan X pangkat 4 dikali yang setengahnya itu adalah akar X. Kita ambil dari pangkat yang tertingginya dulu nih. Akar X pangkat 9 itu kita ubah nih. Kita ubah jadi akarnya itu jadi setengah ya. Jadi X pangkat 9 per 2. 9 per 2 itu berapa? Kita jadikan pecahan campuran. Jadi 4,5. Nah, 4,5 itu berarti yang bulat kita pisah nih. Jadi X pangkat 4. Kemudian yang pecahan setengah itu kita kembalikan lagi ke bentuk akar. Berarti ternyata yang di sini akar dari X pangkat 9 itu sama aja sama X pangkat 4 akar X. Nah, yang akar X pangkat 9 itu ada di penyebut nih. Terus kemudian X pangkat 4 akar X itu ada di pembilang nih. Gitu kan? Nah, berarti ini bentuk yang ini itu derajatnya sama dengan yang ini. Nah, saya warnain itu ya. Jadi X pangkat 4 akar X itu ternyata sama aja dengan akar X pangkat 9. Jadi ini atas bawah pangkatnya sama ya. Tetapi yang di pembilang itu menuliskannya tidak di dalam akar semuanya. Tetapi kalau yang di penyebut itu semuanya masuk di dalam akar gitu. Jadi Ya, Bu. tadi saya menjelaskan sampai yang mana, Dan? Yang ini, Bu, yang X pangkat 4 akar X, terus yang di bawahnya itu X pangkat 9 itu ya sama. Halo, Bu. Bu, halo. Halo? IPS 1. Halo, Bu. Tes. Halo Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo? Halo, Bu. Iya. Halo, Bu. Oh, Ya, Bu. saya nggak dengar suara kalian ya. Waduh, mau kemana dia? Kita udah ngomong. Saya nggak dengar suaramu bener. Bu, Bener, halo, Bu. swear, bener. Saya nggak dengar suaramu. Coba tes. Halo, Bu. Halo, Bu. Aduh, Halo, Bu. gimana caranya? Halo, Bu. Ya, Keren, Bu.